Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plankton Cuan, channel di mana Anda bisa mendapatkan rekomendasi pilihan saham-saham yang cuan. Cuan tipis, yang penting konsisten ya. Oke, kali ini saya mau ngebahas tentang support dan resisten. Mungkin kalian semua banyak yang, bukannya banyak ya, mungkin udah banyak juga yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, jadi di sini saya mau berbagi ilmu ya, untuk memberitahu sebenarnya apa sih support dan resisten itu dan apa pentingnya sampai kita harus belajar. Oke, langsung aja ya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan dulu ya apa itu arti support dan resisten. Jadi support adalah area ketika harga berhenti menurun dan kemudian berbalik ke atas atau berbalik naik, oke. Sedangkan resisten adalah area ketika harga berhenti naik kemudian berbalik turun, ya. Jadi setelah dia sampai ke atas, lalu dia berbalik arah turun. Nah, jadi ibaratnya itu kalau support itu adalah lantainya. Oke, sedangkan resisten adalah atapnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih gunanya support dan resisten pada chart saham gitu ya? Untuk mengetahui area di mana harga itu akan berbalik arah. Jadi, jika dia menyentuh support, biasanya harga saham itu akan berbalik ke atas atau pullback gitu ya. Dan sebaliknya, jika harga menyentuh resisten akan berbalik turun. Nah, tapi itu semua tergantung ya. Jadi kondisional gitu ya. Jadi tergantung kuat atau tidaknya support dan resisten tersebut. Nah, selain itu gunanya juga untuk menentukan kapan kita beli dan kapan juga kita jual saham tersebut. Oke, kali ini kita akan sama-sama mencari support dan resisten ya. Jadi di sini saya ada chart MNCN sebagai contohnya ya. Jadi pertama kita mencari supportnya dulu. Nah, anggap aja ini chartnya baru sampai sini ya. Oke, untuk mencari support kita harus mencari di mana candle itu berbalik arah dari bawah ke atas. Nah, dari contoh candle di sini kita langsung aja cari garis, kita pakai ya ini sinar horizontal aja ya. Ya, dari nah ini kan titik pantulannya nih, yang candle ini ya, titik pantulan naik ke atas. Langsung aja kita taruh garis di sini. Oke. Nah, ini kita anggap sekarang titik supportnya. Oke. Sedangkan candle kan sudah jalan sampai sini ya. Nah, sekarang kita mencari titik resistennya ada di mana. Nah, jadi titik resisten itu kebalikan dari support. Jadi kita mencari di mana candle berbalik dari arah atas ke bawah. Nah, di chart ini kita menemukan disinilah candle berbalik arah. Oke. Langsung aja kita taruh garis di sini. Ya. Nah, disinilah titik support dan inilah titik resisten. Saat candle menyentuh titik support, dia akan memantul ke atas. Nah, pas saat candle menyentuh titik resisten, dia akan memantul ke bawah. Tapi ini tidak selalu begini ya. Jadi kadang-kadang ada yang disebut support kuat dan resisten kuat. Jadi kalau support kuat itu berkali-kali diuji supportnya, dia berbalik dan berbalik. Nah, sedangkan resisten juga berkali-kali diuji atau ada buyer yang masuk dengan volume yang besar, dia akan bisa menembus garis support di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan support terus menyentuh ke resisten dan dia mantul ke bawah. Nah, sentuh lagi support, masih kuat, naik sedikit, lalu disinilah terjadinya yang kita sebut biasanya jebol support. Nah, kenapa jebol support? Karena di sini sellernya sangat besar. Dengan volume seller seperti ini, dia sangat kuat untuk menerobos support yang ada di bawah sini. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah harga turun ke bawah.
Oke, harga turun ke bawah. Nah, di sini kita harus menentukan support baru lagi. Contohnya yang ini ya, di sini mulai ada pullback ya. Walaupun kecil tapi dia sudah mulai ada pullback. Nah, di sini adalah titik support kita yang baru. Nah, ini titik support atau garis support yang lama ini akan menjadi resisten. Nah, oke, resisten atap dari candle ini ya, dari pola chart ini. Nah, setelah dia mencoba untuk melewati garis resisten ini, nah ini kelihatan dia mampu ya untuk melewatinya. Tapi kalian lihat lagi, volumenya itu kecil banget. Kalau volume kecil begini, kalau saya pribadi saya nggak akan berani beli. Kenapa? Karena dengan volume sekecil ini bisa dinamakan dengan false breakout. Apa itu false breakout? False breakout itu jika sebuah candle menerobos resist yang ada di sini, tapi dia tidak mampu mempertahankan closing atau tutup harga di atas resisten ini. Akhirnya apa yang terjadi? Closingnya dia di bawah resistnya, akhirnya dia turun lagi. Nah, contoh dengan ini, kalau ini dia dengan gagahnya menjebol resist yang di sini dengan volume, kalau kita bisa lihat ya, volumenya itu lihat perbedaannya. Volumenya itu ada ya, besar. Jadi ini para buyer nih masuk nih, beli, akhirnya jebol resist yang di atas dan closingnya pun di atas garis resist ini. Akhirnya harga naik. Nah, sampai sini mungkin ada seller lagi masuk. Nah, kalau harga sudah menembus resist itu akan berubah lagi menjadi support. Paham ya sampai di sini ya? Resist itu berubah lagi menjadi support. Dia mencoba untuk mengetes support itu kuat atau tidak. Nah, di sini dia mencoba menyentuh, akhirnya ada buyer lagi yang masuk dengan volume yang besar. Dia kembali pullback ke atas, tapi di sini ada resisten yang pertama tadi ya. Oke, resisten yang pertama tadi, dan ternyata sampai sini dia nggak kuat. Mungkin logikanya adalah para buyer menganggap ini adalah resisten kuat. Jadi sebelum menyentuh harga resisten, mereka buru-buru jual barang. Nah, akhirnya yang terjadi penurunan kembali. Jadi seperti itulah support dan resisten bekerja. Nah, kalau seperti ini kita lihat dengan volume yang besar dia kembali menjebol resisten yang di atasnya dan naik sampai titik ini ternyata dia tidak kuat ya. Kita bikin lagi resisten baru. Disinilah titik dimana pullback turun terjadi, apalagi dengan candle sebesar ini, volume sebesar ini, ya sudahlah, mendingan buang aja itu barang. Lebih baik cut loss dibandingin Anda terus memegang barang tersebut yang ada rugi dan rugi. Seperti inilah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang gimana kita entry beli dengan metode support dan resisten begini? Nah, jadi trader itu ada dua ya, mungkin lebih, tapi yang biasa itu ada dua. Yang satu adalah trader konservatif dan yang satu adalah trader agresif. Nah, kalau trader agresif dia akan lebih berani untuk entry saat dia merasa yakin kalau support ini kuat. Jadi di support ini dia langsung beli. Oke, tapi kalau trader konservatif dia akan menunggu dulu, menunggu konfirmasi kalau support ini kuat. Jadi setelah support ini diuji dan dia kuat, terus berbalik arah, nah mungkin di candle berikutnya lah dia akan masuk. Jadi di sini dia akan mulai masuk. Tapi kalau trader yang agresif dia langsung akan masuk di sini. Oke, itulah perbedaannya.
Nah, apakah selalu kita bisa menjual barang di titik resist tersebut? Belum tentu. Kadang-kadang orang akan menjual barang tersebut sebelum menyentuh titik resist. Jadi mereka menganggap kalau resist ini kuat dan mereka buru-buru menjual barangnya. Jadi seperti itulah contoh kita entry, buy, atau exit sell dengan metode support dan resisten. Oke, sekian dulu video saya tentang support dan resisten. Kalau dari kalian ada yang kurang paham, kalian bisa tulis komen di bawah ya, atau mengulang video ini berkali-kali. Nanti kalian akan paham. Semakin kalian sering latihan membuat support dan resisten, lama-lama kalian akan paham di mana support dan resisten tersebut. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kalau kita mau terus belajar dan terus latihan, kita akan mudah menemukan support dan resisten. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, support channel ini. Mudah-mudahan channel ini akan menjadi besar dan bermanfaat untuk kita semua. Salam Plankton Cuan, sampai ketemu di video berikutnya.